catatan kecil dalam sejarah besar Indonesia. Saya bisa berjalan bukan karena disediakan jalan, tetapi karena saya mempunyai kaki. Alhasil, ketika jalan itu ditutup sejak 1 Oktober 1965, diranjau, bahkan diarahkan ke liang kubur, kaki saya mencari jalannya sendiri. Sehingga kelihatannya saya ini menjadi benar-benar berbeda dengan kamu yang mengharapkan kemusnahanku. Lantas siapakah saya ini? Saya hanya punya buku. Kekayaan saya adalah buku. Rak di bawah, lemari di bawah semua punya isinya buku. 2 lemari sudah dimakan oleh rayap. Buku-buku lama. Harta kekayaan. Saya termasuk orang bandel kan, jadi bisa memulihkan kembali dengan berbagai macam cara gitu. Terutama mengekspresikan di dalam tulisan. Tulisan ini sangat membantu saya sebagai healing process. Ini tulisan saya yang sebelah sini. Ada novel, ada cerita pendek, ada puisi yang sudah terbit baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Buku yang menjadi salah satu buku kebanggaan saya. Buku ini, ya. Voices of Conscience, ya. Hanya ada satu penyair Indonesia dan itu saya. Ini menjadi buku kebanggaan saya. Ya, karena berada di antara 350 penyair dunia. Misalnya Bertolt Brecht, ya, Kevin Fay. Jadi cuma satu dari Indonesia, dan ini diambil dari buku saya Tembang Jalak Bali, yang justru memang tidak bisa terbit di Indonesia. Buku itu terbit di Malaysia pada tahun 86. Itu buku tentang kehidupan di penjara, diterjemahkan oleh Cage Fulcher dari Australia. Dan kemudian sesudah itu terbit lagi buku The Prison Where We Live, antologi dari PEN. Dari Indonesia cuma ada 2, saya dan Pram. Ya. Jadi ternyata dukungan seperti itu memberikan semangat untuk terus menulis. Artinya ada orang lain memperhatikan tulisan saya. Istana Jiwa, novel saya yang ketiga. Ini novel saya yang pertama ketika masih kuliah di Jogja, Buruan, tahun 63, tentang nelayan. Sejak saya mulai menulis berorientasi kepada masyarakat miskin, masyarakat termarginalkan, petani miskin, pedagang miskin, perempuan di Bali yang secara adat ada penyisihan dalam hak-hak mereka. Nah, ketika saya mulai menulis di Jakarta, di majalah Indonesia, diketahui oleh Risa Kota. Risa Kota itu penyair lekra. Suatu ketika saya ketemu dengan dia bilang, "Oka, sejak pertama kali aku membaca puisimu, aku sudah yakin kamu akan ke lekra." Jadi lekra itu sebenarnya paguyuban, bukan organisasi yang ada kartu nama, ada kartu pendaftaran, dan lain sebagainya. Siapa yang hidup di kalangan teman-teman yang punya ide kerakyatan, itu menjadi lekra. Jadi saya tidak pernah masuk ke lekra, tapi saya berada dengan sendirinya di dalam lekra. Kumpulan puisi saya sudah keluar. Ini buku kumpulan cerita pendek saya pertama. Saya sudah pulang dari penjara, diterbitkan oleh Kalyana Mitra, yang di dalamnya ada Luka-Luka. Saya lahir dari masa lampau yang tentram pada awalnya. Sebelum Oktober 65, saya guru SMA, juga penyair dan wartawan. Sejak akhir tahun 65,
ketentraman itu berubah menjadi penuh cucuran air mata dan darah, jerit perih, rasa ketakutan, penyiksaan dan kegamangan yang dikondisikan. Peristiwa sesudah 1 Oktober saya istilahkan seperti membuat orang sekaligus jadi pingsan. Jadi siapapun yang mendukung Soekarno, dan pada waktu jelas-jelas golongan kiri yang berkumpul di Partai Komunis, PNI kiri, kemudian di Lekra dan semua, itu harus dihabiskan. Sebenarnya pada saat itu kami tinggal menunggu kapan ditangkap. Nggak bisa berbuat lain. Jadi terbalik begitu aja. Dari orang legal tiba-tiba aja terus menjadi orang yang ilegal, menjadi orang yang diburu gitu loh. Banyak seniman yang sudah dibunuh, banyak seniman yang sudah ditahan gitu. Saya ditangkap tengah malam tanggal 21 Oktober tahun 66, setahun sesudah peristiwa. Kemudian pemeriksaan tidak pernah menyangkut Lekra. Saya waktu diperiksa bilang, saya tolong adili saya sebenarnya. Jaksa yang memeriksa saya, gila apa kami mengadili kamu, apanya yang harus diadili? Sudah masuk aja sana biar kami bulukan di dalam ini. Udah selesai. Bab itu begitu bunyi, saya harus tanda tangani itu. Nah, itu aja masalahnya. Kemudian saya dilempar ke penjara Salemba dan Tangerang silih berganti sampai 10 tahun. Saya masih tetap manusia. Usaha merubah saya dari manusia menjadi kecoak tidak berhasil. Usaha menahan saya supaya berjalan di tempat juga gagal. Sebab saya melangkah terus. Saya tidak merasa bersalah. Dikalahkan boleh jadi oleh sebuah pertempuran yang tidak saya pahami. Semua korban ini, baik yang dibunuh maupun yang dipenjara, adalah tumbal menjadi korban kekerasan negara terhadap rakyat. Sehingga tuntutan saya, negara harus melakukan pengakuan terhadap tindak tanduk negara pada waktu sesudah 1 Oktober. Selain mereka melakukan pembunuhan, mereka melakukan penistaan terhadap harkat manusia. Ya, ini yang paling berat, ya kan? Manusia dinistakan, dibilang pelacur, dibilang pembunuh, harus digantung, ya kan? Pencongkel mata jenderal, dan kemudian berturut-turut bersih lingkungan. Jadi ini semua orang ini dianggap sebagai orang haram. Nah, terhadap rakyat yang dibunuh, dinistakan, dipenjara, pemerintah tidak melakukan apa-apa. Apakah orang Lekra harus dibunuh tanpa melalui proses pengadilan? Apa salah mereka terhadap negara? Pemerintah harus menjawab ini. Dia menghukum saya 10 tahun tanpa melalui proses pengadilan. Kenapa? Ini kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya sebut proses dehumanisasi belum dihentikan oleh pemerintah. Saya hidup di dalam celah. Celah dilahirkan oleh keterhimpitan. Celah harus dirubah menjadi ruang. Ketika sudah menjadi ruang, maka barulah bisa lebih banyak orang lain ikut bergumul di dalamnya. Di dalam pergumulan dengan orang banyak itulah saya menemukan lebih banyak lagi sahabat-sahabat baru yang meneguhkan keberadaan saya sebagai manusia yang setara di dalam berbeda. Sejak di penjara saya sadar benar bahwa tidak akan diberikan ruang gerak oleh penguasa. Tapi saya tidak mau dihancurkan oleh stigmatisasi saya orang bersalah. Apa salahnya jadi orang Lekra? Ya, itu saya yakini benar. Saya bukan orang bersalah.
Jadi saya harus menciptakan ruang gerak, entah numpang pada ruang gerak yang sudah ada, entah menciptakan bersama-sama dengan teman-teman yang mendukung ide-ide saya. Kemudian ada satu pantangan bagi saya. Saya tidak mau jadi pengemis. Saya tidak mau jadi beban masyarakat. Ya. Oleh karena itu saya harus punya profesi yang legal. Nah, dengan profesi yang legal, orang tahu, oh Putu Oke itu akupunkturis, kartu nama saya tulisannya Putu Oke akupunkturis dari tahun 78. Ketika orang belum berani menjadikan akupunktur sebagai profesi, saya sudah tulis. Kemudian ketika saya mulai masuk tahun 94 ke dunia HIV AIDS, saya menstudi dari nol. Nasib teman-teman yang terinfeksi HIV itu sama dengan saya, diskriminasi yang sangat tinggi, stigmatisasi, viktimisasi, mereka alami seperti saya gitu. Saya masuk ke dalam tuh, yang mula-mulanya saya ditolak untuk masuk. Salah satu buku penting di dalam dunia HIV, ini yang saya tulis, yang menjadi textbook bagi teman-teman yang positif HIV. Ini yang dalam bahasa Inggrisnya, pendekatan holistik terhadap HIV, yang melegalkan saya masuk ke dalam dunia itu. Nah, ini perjuangan yang tidak pernah henti, bahwa saya harus eksis. Saya harus punya profesi, saya tidak boleh minta-minta. Untuk tidak boleh minta-minta kan harus punya penghasilan, ya kan? Saya untuk mendapat penghasilan, saya bekerja siang malam, saya mengajar di tempat orang-orang bully. Saya mendatangi pasien-pasien, sampai anak saya yang mengantar itu juga merasa kelelahan. Kadang-kadang selesai praktik di sini, saya masih mau mendatangi orang bully di Kemang, diambil, saya pulang 12:30. Kemudian saya sakit. Tapi kan saya harus hidup. Saya mau menghentikan itu proses dehumanisasi terhadap diri saya. Kasuistik. Pada umumnya gangguan lokomotor sistem persendian. Kami sebut ini warung jamu informatif. Semua produk kami dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Gunanya untuk apa, kandungannya apa, semua ada. Ini saya kira yang jarang dilakukan oleh pelayanan kesehatan di tempat lain. Saya masih sering tengah malam terbangun tergagap-gagap karena mimpi. Tiba-tiba saya ada berada di penjara lagi gitu. Terus masih ada teman-teman lama, Putu, kenapa kamu masuk lagi ke sini? Kamu ngapain di luar? Kok sampai masuk lagi gitu. Tiba-tiba saya bangun. Ketika bangun, debar jantung saya terasa telapak tangan basah. Dulu saya sering sekali marah sama istri saya. Karena istri saya ini orang perfeksionis gitu. Pokoknya semualah diatur gitu, dari nomor 1 sampai nomor 10 di dalam rumah ini. Saya merasa ini penjara apa ini gitu ya. Sehingga dia sangat sakit hati, kamu kok kayak Soeharto aja. Jadi ekspresi yang di bawah sadar muncul itu sakit jiwa sebenarnya. Saya sempat merasa bahwa saya ini sakit. Jiwa saya sudah dibikin sakit oleh Soeharto. Dalam ketakutan, saya selalu berbisik, "Hai Putu, kamu ini manusia yang punya harga diri. Kamu penyair." Ya, saya bangga dengan menjadi penyair. Karena penyair bisa menulis di langit dengan awan ketika dilarang memiliki pensil dan kertas.
Penyair bisa melihat matahari terbit ketika di dalam sel yang gelap. Penyair bisa menghayalkan sakitnya dera pukulan ekor pari berubah menjadi terasa elusan kasih seorang ibu. Penyair sering bisa hidup di luar dirinya. Maka itulah saya hanya mau menjadi penyair. Penyair tidak hanya menulis dan membacakan puisinya, tetapi juga membelah dirinya menjadi benih di setiap persemaian. Maka saya tulislah sebuah puisi di saat saya masih hidup di dalam celah gelap gegap gempita kekuasaan Orde Baru selepas dipenjarakan. Diberinya aku segumpal keberanian mencair di dalam pembuluh darah. Diberinya aku